Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Sang Adipati. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana atau kiat-kiat ketika seorang pasien gagal ginjal dengan cuci darah, terutama saya, itu mengalami pusing yang muncul setelah HD atau setelah cuci darah. Jadi pengalaman pusing yang luar biasa muncul itu ketika pada saat awal-awal saya menjalani cuci darah. Dan mungkin itu ya wajar ya, karena memang ketika saya pertama kali cuci darah atau masuk ke rumah sakit itu dalam kondisi hipertensi yang nyaris sempurna. Karena tensi saya ketika saya masuk adalah 240 dengan kondisi koma. Ya itu karena tensi sekian itu ya mungkin ya memang wajar kalau saya itu pusingnya luar biasa ya. Apalagi setelah HD ya. Minggu pertama HD saya konsumsi obat anti hipertensi sebanyak 4 jenis. Dengan yang saya soroti pertama adalah klonidin, saya minum 3 kali. Tensi turun sampai 120. Dan minggu berikutnya kalau saya sudah berpikir tensi, wah saya ngedrop ya, apalagi yang saya pahami orang cuci darah ketika hipertensi itu harus dijaga jangan sampai terlalu rendah, karena saya dikhawatirkan darah tidak bisa terpompa masuk ke dalam mesin. Sehingga begitu 120 saya hentikan. Saya pilih dulu yang saya hentikan adalah klonidin, karena yang saya rasakan begitu minum klonidin saya langsung tepar, langsung ngantuk. Tunggu setengah jam minum klonidin pasti ngantuk, langsung tidur. Maka saya hentikan. Dan yang ternyata di luar pengetahuan saya atau yang saya abaikan itu adalah efek rebound. Rebound dari klonidin yang mengakibatkan begitu 120 saya hentikan, tensi langsung melonjak naik lagi menjadi 230. Tentu saja dengan tensi sekian, setiap habis jadi tensi nggak turun tapi tambah naik lagi 235, 240. Jadi pusingnya luar biasa. Sampai kadang kala saya ketika pulang dari rumah sakit itu saya nggak sanggup nyetir karena entah apa ya, jadi badan saya terus keringat dingin di badan saya, sampai kadang di kendaraan itu meskipun udah di AC paling banter itu nggak kuat, kaos saya lepas kayak supir truk. Nah, maaf ya, saya melecehkan supir truk itu enggak ya, tapi paling enggak artinya saya itu berkeringat yang sangat, dan kalau saya berkeringat banget sambil berjalan muntah-muntah, sangat pusing, gier-gier, muntah-muntah, sehingga saya tidak sanggup nyetir lagi. Udah, Bu, maaf, saya tidak kuat nyetir, ganti. Jadi akhirnya istri saya yang membawa kendaraan, saya duduk di sebelah kiri dengan siap kantong resek gini. Kalau memang muntah ya biar nggak sampai di lantai longsor gitu, atau mungkin saya kasih kode gini, minggir, saya muntah di selokan pinggir jalan itu. Sampai ada muntah ya saya pusing, sampai kuning, muntahannya itu kuning. Masih pusing juga, pulang lagi. Nggak langsung pulang. Karena waktu seperti saya ceritakan di awal, saya ketika awal-awal sakit itu saya bertempat di tempat orang tua saya, atau istilahnya tirah. Jadi biar saya tidak menambah beban orang tua, kalau sampai rumah orang tua saya sudah siap, maka saya mampir ke toko tempat usaha saya, toko istirahat. Di toko saya bukannya terus enak, karena memang pinggir jalan raya, jadi akhirnya tambah pusing luar biasa tuh, Bu. Aduh sakit, Bu, aduh, sampai saya, ya Allah, sakitnya seperti ini. Jadi sakitnya yang kalau saya beri gambaran tuh nggak kayak pusing orang pilek gitu, enggak. Kalau pusing biar gitu ya. Saya pusingnya kayak dipres kiri kanan, aduh kok dicepet gitu. Sampai kadang, aduh ya Allah, sampai kadang sampai menitikkan air mata. Begitu menitikkan air mata, istri saya langsung yang menegur, Mas jangan nangis,
jangan dipakai kuat rasanya saya dulu, saya nggak kuat sakitnya luar biasa, nggak kuat saya. Jangan pakai nangis nanti tekanan intrakranial, jadi nanti tambah tinggi, tambah sakit, berbahaya itu. Karena mendengar kata berbahaya, saya tahan. Akhirnya tidak menangis. Nah, saya nggak tahu itu entah trik istri saya biar saya tidak menangis atau memang seperti itu, karena saya juga nggak sempat baca lagi referensi kalau misalnya tekanan nggak seperti ini gitu, enggak. Pusing. Dan ingat, itu tidak hanya terjadi 1 kali 2 kali HD. Hampir sepanjang saya di awal-awal sekitar 3 tahun saya itu menderita seperti itu. Dan di rumah sakit ataupun di rumah tidak saya tampakkan kalau saya itu pusing. Jadi karena saya sok gagah gitu aja. Jadi buat hari itu teman-teman yang mikirnya saya itu sehat, nggak apa-apa, saya sehat, nggak apa-apa. Masih tuh sehat, nggak tahu sakit. Padahal saya sakit, saya menahan sakitnya luar biasa. Ya itu saya tahan. Sampai di rumah pun saya tahan. Paling kalau saya sampai rumah, kalau masa saya agak enakan, saya masih bisa melakukan kegiatan entah nyuci apa kendaraan atau sepeda on rail, ya saya cuci. Tapi kalau memang tidak kuat, saya langsung masuk kamar tidur. Paling dibangunkan ketika sholat. Dan itu sholatnya bisa jadi 1 rakaat berdiri, yang berikutnya saya duduk karena udah gigit sambil gigit gigi ya, dan nahan sakitnya itu. Jadi bisa dibayangkan betapa sakitnya orang. Saya atau orang yang saya bilang di darah ketika awal-awal dengan tensi yang tinggi. Karena saya pada awal saya menolak sampai tensi dunia itu, saya menolak, saya tidak mau beli darah. Saya mau cara selain di darah, dengan konsekuensi hipertensi yang sedemikian tingginya. Dan alhamdulillah dalam usia HD yang hampir 8 tahun saya masih sehat, tidak kena komplikasi yang lainnya, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya kalau keluhan saya seperti itu ya wajar ya, karena memang di awal-awal itu saya masih dogo-dogo, masih menggelora keinginan saya untuk menikmati nikmatnya dunia ya. Karena saya dulu ketika masih muda, saya itu tidak sempat makan yang enak, minum yang enak. Jadi begitu saya sudah mulai agak cukup umur, saya tuh kepengen menikmati, saya minum juga. Termasuk apalagi ketika HD ada yang ngasih tahu kalau HD minum apa ya, minum soda gimana ya, boleh nggak ya? Oh udah apa-apa, itu aja, itu kan sudah soda katanya di bawah itu. Nah karena waktu itu momennya masih lebaran, saya banyak dapat minum-minuman seperti itu, saya bawa, saya makan freezer, saya minum enaknya rada, tapi dampaknya setelah pulang ternyata pusing. Mungkin itu salah satu faktor penunjangnya. Apalagi saya belajar semua yang banyak itu kayak emping melinjo saya bawa, kerupuk yang kerupuknya juga, emping itu yang gepukan itu yang masih keras itu saya bawa. Terus kemudian makan kadang ya saya bawa sate dan makannya agak banyak. Kalau sedikit saya yakin tidak apa-apa. Sekarang pun saya makan, tapi sedikit tidak aman ya. Tapi banyak makanya waktu jadi saya mikirnya kan makan proses langsung kebuang, nah gitu. Tapi ya itu kan cuma perkiraan saya, dan perkiraan saya berikutnya itu ternyata tidak bisa terjadi sempurna. Karena dari berbagai nyeri yang sedemikian, pusing yang sedemikian itu, akhirnya saya loh ya ini dari kacamata saya ngotak-atik rumus bagaimana cara supaya saya itu tidak pusing lagi ya. Ya meskipun pada awalnya saya itu mau diresepi sama rumah sakit, saya mau dikasih diazepam, saya terima, ya saya tebus, tapi cuma nggak saya minum karena saya takut nanti kalau saya udah minum klonidin aja udah kelenterak-kelentruk, tambah minum diazepam udah tambah semakin kelenterak-kelentruk lagi. Dan bisa-bisa hari-hari diisi seperti putri mimpi, nanti ratu mimpi, jadi malah nggak bisa mewarnai sisa umur yang ada. Tapi kira itu sisa umur. Waktu itu dari proses ketika mau HD itu kan sudah sakitnya luar biasa, yang sangat. Jadi saya pikir udah bonus saya bagaimana saya menikmati hidup ini untuk mengambil bonus atau merasakan bonus dari Tuhan. Tapi yaitu begitu pusing saya seperti itu. Jadi saya agak tidak konsisten
saya berusaha tegar ketika saya mampu, ketika saya tidak mampu saya hampir putus asa. Tapi saya ketika agak saya otak-atik, jadi saya mau tarik rumus itu sebelum saya benar-benar pusing. Jadi saya pakai kacamata saya otak-atik rumus, enaknya saya minum apa ya. Di rumah sakit seperti itu, kemudian tambahi antalgin yang plus vitamin. Saya tidak bisa minum lagi, saya takut dan nanti malah saya alergi. Akhirnya saya tetap setia pada paracetamol. Paracetamol mulai dari generik, mulai dari merek A, B, C saya coba, dan hati saya berlabuh pada Panadol Extra. Karena begitu sakit, saya minum separuh. Yang milih-milih itu istri saya yang minum. Ya sudah pilihkan mbak. Saya beri kasih Panadol Extra separuh. Plek saya minum, langsung saya itu kayak merasa rileks terus tertidur. Tidak sampai lama, jadi kalau saya haji pagi, kalau saya rumah itu jam 2 terus kemudian tidur. Terus asar udah enak, udah lumayan, udah mendingan. Meskipun tidak pusing sedikit tapi mendingan. Tidur lagi maghrib udah sehat. Loh, enak ya. Nah akhirnya dari itu saya pun fanatik agak semua saya itu tidak percaya merek-merek itu semuanya sama gitu ya. Saya itu paracetamol gitu. Ternyata dengan Panadol Extra saya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan ini pun saya tularkan pada teman-teman atau kakak ipar saya yang kebetulan juga menderita HIV kayak saya, tapi karena eklarsi itu, karena kehamilan juga agak tua. Baik, itu jaga stamina, jaga kesehatan, jangan dibiarkan sampai menderita yang sedemikian beratnya. Pusing aja, nggak sampai pusing yang terlalu luar biasa. Tensi jangan terlalu tinggi, bisa lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian, terus semangat, sehat, bahagia selalu. Salam.